Pertanyaan lagi, samakah semua agama? Samakah antara Bible dengan Al-Quran? Ternyata tidak sama. Maka Allah karena kepalsuan-kepalsuan seperti itu menurunkan kitab berikutnya, yaitu kitab Zabur. Maka mari kita telaah kembali firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 46. Mengapa? Karena setelah turun kitab Zabur, akhlak Bani Israel tidak pernah berubah. Mereka hanya berubah sementara. Ketika mereka itu susah, mereka ingat Allah. Tapi ketika mereka senang, mereka ingkar kepada Allah. Maka coba kita simak bersama firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 46. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, maka di sini ada pengulangan ayat-ayat. Kalau dalam sebuah ayat ada pengulangan kalimat, maka marilah kita cermati bersama, karena ada sesuatu yang sangat penting di sana. Contohnya pada surat Al-Maidah ayat 46 ada pengulangan, yaitu membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Apa yang dimaksudkan? Apa sinonim kata membenarkan? Membenarkan sinonimnya membetulkan, memperbaiki. Kenapa dibenarkan? Karena ada yang tidak benar. Kenapa diperbaiki? Karena ada yang tidak baik. Maka lebih lanjut lagi, kita mengingat juga kitab suci Al-Quran adalah Al-Furqan, kitab yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Di dalam Injil, di dalam Bible terdapat Injil. Di dalam Injil ini ternyata ucapan Nabi Isa alaihissalam masih ada, walaupun sisanya hanya 18% saja. Di antara yang 18% itulah Matius pasal 5 ayat 17, yang bunyinya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa sinonim kata meniadakan? Meniadakan, menghapuskan, melenyapkan. Mengapa disebut meniadakan? Meniadakan apa artinya? Meniadakan artinya membuat tidak ada. Menghapuskan, membuat jadi terhapus. Memusnahkan, membuat jadi musnah. Maka Nabi Isa alaihissalam menyatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membuat Taurat tidak ada atau menghapus Taurat. Kata Nabi Isa, aku datang bukan untuk menghapus, bukan untuk menghilangkan Taurat, tetapi untuk menggenapi. Apa arti kata menggenapi? Menggenapi, membuat jadi genap, mengutuhkan kembali. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah, dengan ayat tersebut berarti Nabi Isa tunduk pada hukum Taurat. Dan Nabi Isa pun menyatakan dia tidak membawa ajaran yang baru. Ajaran yang dia bawa adalah ajaran para nabi terdahulu. Dan kemudian statement berikutnya dia menyatakan dia justru membuat Taurat menjadi utuh kembali. Mari kita lihat, kita telaah bagaimana Nabi Isa. Apakah memang benar sesuai dengan ucapannya bahwa Nabi Isa itu tunduk pada hukum Taurat? Coba kita buktikan.